Hanya karena gambar AI ini, semua merasa tertipu. Banyak yang salah paham juga. Sebenarnya gambar AI ini adalah perumpamaan jika nanti tambang nikel menyebar ke pulau-pulau lain di Raja Ampat. Tapi banyak orang mengira itu sungguh terjadi sekarang. Padahal itu tujuannya hanya ilustrasi. Kita tahu Pulau Gak itu berjarak sekitar 40 km. Tapi ingat, itu masih di perairan yang sama, di kawasan yang sama di Kabupaten Raja Ampat. Emang ada yang bisa jamin pertambangan nikel tidak akan melebar ke pulau-pulau lain? Emangnya kalian mau rusak dulu baru kalian bertindak? Enggak kan? Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sebelum terlambat, mari bertindak. Agar pemerintah menjamin tambang nikel tidak menyebar ke pulau-pulau lain dan tidak masuk ke kawasan Geopark Raja Ampat. Ayo terus bersuara, selamatkan Raja Ampat, save Raja Ampat. Jadi teman-teman, dari tadi kita sampai di Pulau Gak. Oke, selamat malam. Untuk menanggapi video Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, bahwasannya Bapak mengatakan bahwasannya tempat penambangan itu jauh dari wisata dan lautnya masih tetap biru. Tapi saya sebagai masyarakat putra daerah Papua menghimbau kepada Bapak bahwasannya memang harus dipindahkan ataupun dicabut tuntutannya dan dihentikan perusahaan secara permanen, karena itu mau dia jauh bahkan nggak dekat sama tempat wisata apapun itu, tapi kalau dia seputaran Raja Ampat tolong dihentikan, jangan diteruskan lagi Bapak, karena itu sama saja tetap merusak juga, karena di seputar Raja Ampat itu memang udah tempat wisata, jadi mau dia jauh atau enggak tetap rusak juga, tercemar juga gitu loh Pak. Jadi tolong ya dihentikan Bapak Gubernur yang terhormat. Selamat malam. Pertama-tama, kita berikan apresiasi dulu terhadap pemerintah dan juga Presiden Republik Indonesia yang sudah mencabut tempat izin tambang nikel yang ada di Pulau Raja Ampat. But ada satu pertanyaan, kenapa pemerintah itu tidak mencabut izin dari PT Gak Nikel di Pulau Raja Ampat? Apa alasannya dan why? Karena PT Gak Nikel ini salah satu PT yang sejak awal menjadi salah satu konsen dan juga pusat kritik publik untuk kemudian mendesak pemerintah agar mencabut izin karena melakukan tambang di pulau-pulau kecil yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Kalau misalkan kata Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia itu menyatakan kenapa kontrak karya dari PT Gak Nikel di Raja Ampat ini tidak dicabut, karena mereka ngerasa ngeklaim bahwa ini tuh jauh dari kawasan Geopark dan sama sekali tidak memperlihatkan ciri-ciri kerusakan lingkungan hidup atau tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Kayak ya amdalnya tuh jelas. Pemerintah sendiri, terutama Bahlil sendiri itu sama sekali tidak berkomentar atau enggan berkomentar ketika kemudian dikonfirmasi mengenai pertambangan di pulau kecil yang jelas-jelas bertentangan dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yaitu tentang apa? Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang ini itu mendefinisikan teman-teman bahwa definisi pulau kecil adalah merupakan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Yang mana kalau misalkan kita melihat pada Pulau Gak itu sendiri, Pulau Gak ini adalah merupakan salah satu gugus dari Pulau Raja Ampat yang hari ini izin tambangnya itu masih aktif dan sama sekali tidak dicabut, yang memiliki luas kurang lebih 6.000 hektar atau setara dengan 60 km persegi. So ya, bertentangan iya, dijawab enggak, izin berlanjut yes. Jadi kalau misalkan kita jabarin teman-teman, totalnya itu ada 5 perusahaan tambang yang memang mereka memiliki izin untuk beroperasi di Pulau Raja Ampat itu sendiri. 2 itu mendapatkan izin dari pemerintah pusat, 3 itu mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Nah, yang paling pertama itu mendapatkan izin, perusahaan pertama itu adalah PT Gak Nikel yang sama sekali tidak dicabut izinnya itu sendiri. Yang mengantongi izin itu operasi produksi sejak tahun 2017. Di masa pemerintahan siapa? Itu masa pemerintahan Presiden Joko Widodo itu sendiri. Raja Ampat jadi pelajaran, pemerintah jangan ugal-ugalan terbitkan izin tambang di Indonesia. Anggota Komisi DPR RI, Mufti Ana meminta pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan izin usaha pertambangan agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat. Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai pemerintah menjadi makelar tambang, kata Mufti dalam keterangannya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Heboh, lagi rame soal kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua. Jadi Raja Ampat ini terkenal sebagai destinasi wisata di Indonesia yang terkenal sampai penjuru dunia. Tapi akhir-akhir ini lingkungannya rusak, hutannya
rusak akibat penambangan nikel di sana. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan ini? Tapi saya nggak berbicara soal siapa yang bertanggung jawab, biarlah itu urusan aparat keamanan, urusan negara. Tapi saya ingin mengutip ayat Al-Quran, bahwasanya manusia ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan tatkala Allah menyampaikan rencana ingin menciptakan Nabi Adam dan menjadikan Adam itu sebagai khalifah, sebagai manajer di muka bumi ini, malaikat memprotes keputusan Allah ini. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak bumi dan akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui. Nah, ada dua poin yang ingin saya sampaikan dari ayat ini adalah, pertama, bahwasanya malaikat sudah melihat adanya potensi ifsad dalam diri manusia, adanya potensi merusak alam, merusak lingkungan dalam diri manusia itu. Dan manusia, ya karena nafsunya, karena serakah, akhirnya melakukan pertumpahan darah. Mereka saling membunuh satu sama lain. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah peradaban manusia, peperangan yang terjadi itu motifnya adalah motif ekonomi. Ingin menguasai wilayah lain, ingin menguasai kekayaan ekonominya. Di sisi lain, politikus PDIP ini mengingatkan Raja Ampat memiliki mega keanekaragaman yang merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna yang unik, langka, dan terancam punah, sehingga aktivitas pertambangan sangat merugikan ekosistem lingkungan hidup dan kemakmuran masyarakat setempat. Yang digali bukan cuma tambang, tapi harga diri kita sebagai bangsa. Raja Ampat bukan untuk ditambang, tapi untuk dijaga. Pemerintah yang membiarkan tambang masuk ke sana sama saja dengan menghancurkan masa depan anak cucu kita, tuturnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Presiden Prabowo perintahkan cabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Kok 4? Yang satu kemana? Oh iya, punya raja ya. Raja siapa? Raja. Jadi dari 5 IUP yang ada, yang dicabut hanya 4. Yang satu aman, ya, yaitu PT Gak Nikel. Alasannya katanya PT Gak Nikel ini jauh dari kawasan geopark. Jadi aman. Yang lain gak aman, ya, karena merusak lingkungan. Kalau PT Gak Nikel enggak. Kok nggak adil? Kok nggak adil? Kok nggak adil? Kenapa? Ya sama-sama di Raja Ampat seharusnya dicabut semua. Ya mungkin karena punya raja itu ya. Atau PT Gak Nikel ini ada hubungannya dengan kapal pengangkut nikel yang bernama JKW dan Iriana. Atau juga ada hubungannya dengan mantu Bapak Presiden Jokowi, yaitu Mas Bobi Nasution atau Bang Bobi Nasution sama Bapak Erlangga Hartarto. Ini kayak ada benang merah gitu ya pada permasalahan ini ya. Gimana menurut kalian tentang Raja Ampat ini? Sesuai kan dengan prediksi saya kemarin? Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak akan pernah berani menutup PT Gak Nikel karena ya kalian tahu lah. Udahlah, kalau saya terlalu lama-lama ya mengkritik dan berkomentar tentang PT Gak Nikel ini, lama-lama saya semakin diteror lagi. Kemarin aja diteror, sekarang diteror terus. Aduh. Komen ya, ada apa di balik semua ini? Yang terakhir, Mufti pun mengingatkan penambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat tak hanya merusak lingkungan, tapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang melarang aktivitas pertambangan di pulau yang luasnya kurang lebih dari 2000 km per kuadrat. Oleh karenanya, Mufti menyoroti bagaimana bisa izin tambang terbit di Raja Ampat yang mayoritas merupakan wilayah konservasi. Apalagi, sebagian
tambang berdekatan dengan Pulau Piai Nemo yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.